Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, yang mana pada hari ini kita masih Allah berikan umur panjang dan kesempatan, sehingga kita dapat mengikuti kembali webinar kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat berangkai salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, mana telah membawa kita semua ke alam yang penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Darul Aman beserta wakilnya, dan yang kami banggakan guru hebat SMK Negeri 1 Darul Aman yang pada malam ini telah menyempatkan kembali waktunya untuk bergabung dalam kegiatan webinar diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, adapun pemateri kegiatan kita pada malam ini yaitu Ibu Irma Nusa Amanda. Kepada Ibu Nusa Amanda, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih kepada Ibu Intan Nadia yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi saya pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada para peserta yang sudah berhadir pada malam hari ini. Baiklah, tanpa banyak pembukaan, langsung saja kita share screen. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Nusa Amanda dari SMK Negeri 1 Darul Aman, CGP Angkatan 11 dari Aceh Timur. Nah, pada malam hari ini akan saya paparkan mengenai penyebar pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada sekolah kita. Nah, kesepakatan forum diseminasi ini udah saya paparkan, cuman di sini kita cari kesepakatannya. Apabila ada yang perlu kita ganti, atau kita tambah, bila cukup, kita lanjut. Nah, kesepakatan di sini dalam forum diseminasi ini mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh yang pertama. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Bisa, Bu. Yang kedua, berpartisipasi aktif dan gembira. Ada ganti? Oke. Nah, yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Dapat spesial, guys. Oke, bisa Bu, lanjut. Oke, yang keempat, saling menghargai. Siap. Perayaan kita. Dan yang kelima, yang terakhir, bersedia untuk direkam dan dipublikasikan. Oke. Berarti nggak ada yang perlu kita ganti atau kita ubah ya? Dan nggak perlu ada yang ditambah ya? Oke, bisa Bu, bungkus. Oke, jika sudah disepakati, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita memulai, mari kita tersenyum bersama sambil membayangkan hal-hal positif yang terjadi hari ini dalam hidup kita. Selama 30 detik saja. Tarik garis senyumnya. Oke, terima kasih. Insya Allah, dengan kita membayangkan hal-hal positif yang ada di dalam keseharian kita hari ini, insya Allah hati kita akan semakin menjadi tenang, damai, dan semakin positif. Oke, untuk tujuan dari diseminasi kita hari ini yaitu melalui diseminasi ini kita mendapatkan persamaan persepsi dalam menciptakan lingkungan positif di mana setiap individu merasa diterima, didukung, dan dihargai dengan penerapan disiplin positif di sekolah kita. Nah, kemudian melalui upaya ini diharapkan dapat mengurangi perilaku negatif, meningkatkan kesejahteraan siswa, dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembelajaran yang aktif. Seorang guru hendaknya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti sebagai berikut.
Nah, di sini ada 8 konsep inti dari suatu budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar dari kita. Yang kedua, di sini ada disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir ada segitiga restitusi, dan ini akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan. Nah, ini menjadi tujuan dari pendidikan kita, tujuan kita terhadap siswa, agar mereka dapat meraih kebahagiaan dan mimpi mereka di masa depan nanti. Benar ya Bapak Ibu? Nah, kemudian bagaimana Benar, seseorang Bu. bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Nah, jadi sesuai keinginan kita, jika kita maunya berubah pelan-pelan, kita maunya berubah sedikit demi sedikit, maka yang kita ubah itu sikap dan perilaku kita. Karena sikap dan perilaku ya perubahannya pelan-pelan. Tapi jika kita ingin secara cepat, maka yang kita ubah itu cara pandang kita, paradigma kita. Oke. Miskonsepsi tentang teori kontrol menurut Dr. William. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira bagaimana ya ilusi guru mengontrol murid yang Bapak Ibu bayangkan? Kenapa bisa dikatakan sebagai miskonsepsi? Kenapa dikatakan sebagai ilusi di saat kita bisa mengontrol murid? Ada yang mau berbagi mungkin? Baik, Ibu. Eh, mungkin yang dimaksud dengan miskonsepsi, ilusi guru mengontrol murid. Sebelum guru mengontrol murid, itu ada hal-hal yang terfikirkan di benaknya si guru itu. Saya akan melakukan kontrol seperti apa gitu untuk murid saya. Apakah murid saya nanti akan terima? Apakah mereka akan atau malah mereka sebaliknya yaitu bisa jadi menyerang balik ke guru yang seperti itu. Itu dari saya Bu Manda. Baik, terima kasih Bu Fitri. Nah, kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini bagaimana? Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Berarti di sini yang dapat kita bayangkan itu bagaimana? Kenapa dikatakan sebagai penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, tetapi sebagai ilusi? Oke. Kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah. Yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid seperti yang Bu Fitri katakan tadi, ada sesuatu yang kita bayangkan bahwa kita mampu mengontrol murid, tapi pada dasarnya tidak ada seseorang yang mampu kita kontrol jika orang tersebut tidak ingin dikontrol. Kita mau siswa itu datang tepat waktu, tetapi jika anak itu selalu datangnya terlambat karena dia memang maunya datang terlambat,
pada dasarnya kita nggak sepenuhnya mampu mengontrol si anak tersebut. Begitu juga saat kita memberikan dia tugas, kita maunya mereka mengerjakan tugas, tetapi jika mereka tidak ada niat untuk mengerjakan tugas, maka tugas itu tidak akan pernah selesai mereka kerjakan. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Menurut kita, apa yang kita katakan, yang penguatan positif yang kita berikan itu efektif dan bermanfaat. Tetapi kadang-kadang apa yang dipikirkan anak itu tidak sama seperti apa yang kita pikirkan. Apa yang dipikirkan orang lain itu tidak sama seperti yang kita pikirkan. Jadi, yang menurut kita bermanfaat, belum tentu bermanfaat dan bisa diterima oleh orang lain. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah. Ini ke depan akan kita lihat lagi di judul-judul selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah. Di sini kita menganggap bahwa kritik dan membuat rasa bersalah ini benar, tetapi itu dianggap sebagai sebuah kritik oleh Dr. William Glasser. Nah, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, menurut kita, orang dewasa itu berhak memaksa. Kita sebagai guru yang di sini berposisi sebagai orang dewasa, berhak memaksa siswa kita atau murid kita. Tapi pada dasarnya itu juga dianggap sebagai ilusi oleh Dr. William Glasser. Oke, selanjutnya kita lanjut ke disiplin. Apa yang Bapak Ibu pikirkan dan bayangkan saat mendengar kata disiplin? Ada yang bisa berbagi? Mungkin ada yang mau cerita, kira-kira apa yang dibayangkan di saat kita melihat kata disiplin atau mendengar kata-kata disiplin? Yaitu mentaati segala aturan yang sudah dibuat dan disepakati. Harus tepat waktu dan mengerjakan tugas yang sudah ini tepat waktu untuk dikumpulkan. Baik, terima kasih Bu Ati. Jawaban yang sangat baik. Ada Bu Rini Tursina yang udah raise hand. Silakan Ibu Rini. Oke, baik, saya setuju. Maaf ya. Oke, baik, saya setuju dengan apa yang sudah Ibu Nurhayati sampaikan, bahwa disiplin itu contohnya seperti tepat waktu ya. Dan disiplin biasanya ada hukumannya gitu, Bu. Jadi ada konsekuensi. Ketika kita mendengar kata disiplin, berarti nanti ketika kita melanggar kedisiplinan yang sudah ditetapkan, kita itu akan mendapat hukuman atau konsekuensi, begitu Ibu. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Rini dan Ibu Nurhayati. Jawaban yang sangat baik. Nah, kita lihat dari pemaparan di sini, nah, disiplin atau yang di sini yang akan kita bahas lebih ke disiplin positifnya merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti yang Ibu katakan tadi, mengikuti semua aturan, semua apa yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian disiplin positif di sini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, kadang kita biasanya mendengar kata disiplin. Ada juga di sini yang dibahas tentang disiplin positif. Nah, kira-kira apa bedanya ya? Kira-kira apa bedanya antara disiplin saja dan disiplin positif? Ada yang mau berbagi? Bagaimana ibu-ibu, bapak Rini? Bu Manda, Ya, mungkin menurut saya, kalau disiplin saja itu seperti hal yang udah dibilang sama Bu Rini itu, kalau disiplin artinya itu jika sudah ditetapkan peraturan dan melanggar, itu pasti ada yang namanya hukuman, konsekuensi, ataupun restitusi. Jadi itu di situ ada positif dan ada negatif.
Sedangkan ketika kita ngomongin disiplin positif, artinya yang terjadi nanti di situ ketika si anak melanggar, itu bukan sejenis hukuman yang akan dia dapatkan. Bisa jadi konsekuensi ataupun restitusi. Seperti itu, Bu Manda. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Nah, benar seperti kata Bu Fitri, dalam kata disiplin biasanya kita melihat pada peraturan-peraturan yang telah dibuat, itu di situ ada kata-kata dengan makna positif dan ada kata-kata dengan makna yang negatif, tetapi untuk kebaikan tentunya. Karena suatu peraturan pasti untuk kebaikan bersama. Nah, tapi kalau disiplin positif di sini, berarti seluruh kata-katanya diharapkan semuanya yang positif. Karena di sini kita mau suatu sikap yang positif akan tumbuh dari kebiasaan yang positif itu tadi. Gitu. Oke? Selanjutnya, tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Nah, berarti nilai-nilai kebajikan di sini bersifat umum, bersifat universal, bisa digunakan di mana saja kita berada, tanpa memandang bahasa, tanpa memandang suku, agama, maupun latar belakang kita ada dari mana. Nah, di sini ada contoh-contoh dari nilai kebajikan, institusi atau organisasi. Ada dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian dari primary years, ada toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang terakhir ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar, aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari nilai kebajikan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dalam sekolah, terutama sekarang karena kurikulum merdeka, kita menitik beratkan pada profil pelajar Pancasila dengan nilai-nilai kebajikannya yang ada 6 ini tadi, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jikapun ada nilai kebajikan lain yang ingin kita tampilkan, beberapa bisa kita gabung ke dalam nilai profil Pancasila yang sudah tertera gitu, yang sudah ada. Contoh, kreatif. Kreatif, inovatif. Inovatif itu juga bisa masuk dalam kreatif. Nah, kemudian bergotong royong. Bekerja sama juga kita bergotong royong. Oke. Selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini tentang motivasi perilaku manusia berarti motivasi dari dalam diri kita. Nah, sebelum kita tampilkan slide selanjutnya, saya mau bertanya kepada semua peserta, kira-kira saat kita mengikuti suatu kegiatan atau saat kita datang ke sekolah, itu motivasi yang ada dalam diri kita itu apa? Saat kita mau pergi ke suatu tempat, motivasi yang ada dalam diri kita itu apa? Adakah ada atau tidak suatu motivasi saat kita melakukan sesuatu gitu? Izin coba menjawab Ibu Irmanusa Amanda. Baik, Ibu Rini, dipersilakan. Contoh motivasi ketika saya datang ke sekolah ya. Jadi sebelum adanya penerapan fingerprint, itu mungkin datang ke sekolahnya mungkin agak-agak molor waktunya gitu ya, Ibu Manda. Setelah adanya fingerprint, jadi kejar-kejaran dengan waktu. Jadi seolah-olah fingerprint itu nanti yang jadi motivasi saya untuk datang tepat waktu. Begitu Bu Manda yang sudah saya alami. Terima kasih.
Mungkin Terima ada kasih Bu Rini. lainnya ya, sama-sama. Mungkin ada yang lainnya yang mau memberi tanggapan seperti Bu Rini tadi, atau yang mau berbagi pengalaman tentang motivasi dari diri kita, atau mungkin motivasi dari cita-cita kita. Izin menjawab, Bu Manda ya. Ya, silakan Ibu Intan. Baik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa motivasi itu ada dua ya, ada motivasi eksternal ataupun ekstrinsik, ada yang intrinsik ataupun internal. Nah, sejauh ini motivasi, misalnya nih saya datang cepat ke sekolah atau tepat waktu, atau motivasi saya mengikuti kegiatan seperti ini. Nah, itu kalau saya lebih ke motivasi intrinsik ya, atau motivasi internal yang memang ada dalam diri saya. Jadi bukan karena seperti Bu Rini bilang tadi, bahwa ketika ada fingerprint maka datang cepat untuk finger gitu. Bagi saya itu datang cepat itu karena rasa tanggung jawab kepada murid gitu. Jadi motivasi yang saya hadirkan di sini adalah motivasi intrinsik. Begitu Bu Amanda ya. Dan begitu juga dengan mengikuti kegiatan seperti malam ini. Jadi hanya ingin menambah pengetahuan gitu, menambah wawasan kita. Karena ketika motivasi intrinsik sudah kita munculkan dalam diri kita, maka seperti penghargaan, apresiasi itu akan datang sendiri bersamaan dengan motivasi intrinsik tersebut. Begitu Bu Amanda. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bu Intan. Mungkin ada lagi yang mau berbagi cerita atau berbagi pengalaman tentang motivasinya? Bagaimana Ibu Bapak yang lainnya? Apakah masih ada? Berarti jawaban dari Ibu Rini Tilusina tadi, oke, Bapak Mirja, silakan Pak. Silakan Pak Mirja, yang sudah raise hand. Iya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bu, ini mematikan kamera kadang-kadang tidak mendukung. Jadi Baik, melanjutkan Bapak. yang punya Bu Intan tadi. Kalau Bu Intan kan lebih ke tanggung jawab terhadap siswa. Kalau menurut saya yang kita pahami dari disiplin positif tadi, berarti lebih ke bertanggung jawab terhadap diri sendiri, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali Pak Mirza. Baiklah, kita sudah punya 3 pengalaman ya. Ada yang dari Ibu Rini Tursina tadi karena dikejar oleh fingerprint, dari Ibu Intan tadi karena tanggung jawab dari diri, dan dari Bapak Mirza tadi juga hampir sama karena tanggung jawab dan kesadaran dari diri. Nah, kita lihat tentang pemaparan hari ini. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Berarti seperti yang Ibu Rini Tursina katakan tadi, berarti termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan karena terlambat atau hukuman, dan ada juga motivasi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin contohnya mungkin seperti anak-anak, di saat dia ingin mendapatkan ranking, dia belajar dengan sungguh-sungguh begitu. Atau di saat ikut lomba, dia mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Tujuannya untuk mendapatkan penghargaan dari apa yang telah dia ikuti tadi. Kemudian ada motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri
dengan nilai yang mereka punya. Apa yang ada di dalam diri kita? Nilai tanggung jawab, nilai kesadaran diri. Kita ingin, seperti yang Ibu Intan katakan tadi, kita ingin apa yang ada di dalam diri kita bahwa itu sebuah tanggung jawab dari kita. Itu yang akan kita tampilkan. Dan itu akan dengan sendirinya imbalan akan didapatkan dan hukuman juga tidak akan didapat atau akan terhindar dari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, jadi motivasi yang terbaik di sini memang ada pada motivasi intrinsik ini yang dibutuhkan dari dalam diri kita sendiri. Tapi terkadang motivasi ekstrinsik ini pun pelan-pelan mampu untuk membuat motivasi intrinsik itu muncul dari dalam diri kita. Oke. Selanjutnya, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman di sini tidak terencana. Tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Dan yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir di sini ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, adakah Ibu Bapak di sini yang mau berbagi cerita tentang yang pernah dilakukan atau yang pernah dialami dalam yang pernah kita alami selama kita hidup tentang hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Bagaimana Ibu Bapak, adakah yang ingin berbagi pengalaman tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang pernah kita rasakan atau yang pernah kita lakukan? Karena kita juga pernah menjadi seorang murid sebelum kita menjadi seorang guru. Pasti kita pernah mengalami yang namanya hukuman, pernah mengalami yang namanya konsekuensi. Atau mungkin kita juga pernah mengalami yang namanya restitusi sebelum kita yang menjadi pelakunya. Atau sebelum kita menjadi gurunya di sini. Izin menjawab Ibu Manda, menanggapi ya. Iya, silakan Ibu Rini. Pengalaman, kalau bercerita tentang pengalaman, tentunya kita pasti pernah merasakan yang namanya hukuman. Baik itu hukuman secara langsung maupun verbal ya, Ibu Manda. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, baik itu di rumah maupun di luar lingkungan sekolah misalnya, atau lingkungan tempat kerja misalnya, itu pasti kita pernah merasakan ya. Seperti contohnya ketika kita masih bersekolah dulu, kita sering melakukan, bahkan mungkin pernah gitu ya, pernah melakukan kesalahan, baik itu terlambat ke sekolah, terlambat masuk kelas, ataupun hal-hal yang lain. Dipastikan kalau dulu masih berlaku hukuman, kemudian mungkin juga ada konsekuensi. Kalau hukuman secara verbal mungkin setiap orang pernah merasakan. Contohnya seperti kita seperti diadili begitu. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu di kantinnya lama? Begitu ya. Itu salah satu bentuk hukuman kalau menurut saya. Nah, kalau konsekuensi berarti kita sudah menyepakati. Jadi ketika hal-hal yang sudah kita sepakati dan itu kita langgar, kita sudah tahu tuh apa nanti akan kita dapat. Nah, contohnya misal di pelajaran olahraga misalnya kan, ketika kita datang terlambat, masuk kelas terlambat, maka guru olahraga itu secara langsung tuh udah tahu kita pasti ini nanti disuruh lari nih keliling lapangan atau sit up begitu ya. Jadi kita udah siap, kita sudah siap dengan apapun yang nanti akan diperintah gitu. Kemudian lanjut ke restitusi. Restitusi ini mungkin belum semua guru menjalankan
yang namanya restitusi. Apalagi di zaman dulu kita masih bersekolah, ini masih dengan konteks hukuman dan konsekuensi, belum masuk ke restitusi. Nah, di sini mungkin kami butuh yang namanya pemahaman tentang bagaimana menjalankan restitusi di sekolah, yaitu khususnya sekolah kita, begitu Ibu Irmanusa Amanda. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali Bu Rina, jawaban yang sangat baik. Nah, benar sekali. Pada zaman kita sekolah itu banyak yang kita rasakan tentang hukuman dan konsekuensi. Dan tentang restitusi itu akan banyak kita ceritakan ke depan nanti. Harap bersabar ya Ibu Rini, sebentar saja. Nah, ya benar. Di sini tentang hukuman, contoh saja pada saat di sekolah, mungkin pada saat kita piket. Nah, ada anak yang datang terlambat. Jika kita sudah membuat kesepakatan dengan si anak, biasanya itu di dalam kelas. Di dalam kelas kita sudah punya kesepakatan jika dia terlambat, maka harus berdiri di luar terlebih dahulu, nggak boleh langsung masuk. Atau jika dia langsung masuk, kesepakatan apa yang telah kita buat. Nah, itu bagaimanapun cerita, kesepakatannya itu sudah disetujui atau tidak. Biasanya jika kesepakatan pasti sudah disetujui dengan anak, tapi mereka tetap merasa tidak nyaman di saat konsekuensi itu kita jalankan. Nah, jika kita, kalau misalnya di sekolah, pada saat kita piket, biasanya itu peraturan yang tertulis ya peraturan sekolah, tapi pada saat kita piket ada yang sangat terlambat, ada hukuman-hukuman kecil yang terkadang tidak sengaja kita lakukan. Bisa jadi mungkin kita minta dia melakukan suatu hal karena suatu kesalahan datang terlambat atau ada aturan yang tidak diikuti. Misal dia pakai sendal, bukan pakai sepatu seperti yang seharusnya. Kan kita duluan yang dapat nih karena kita di depan, karena kita piket. Nah, di sini kita kasih dia hukuman. Dan hukuman ini bisa berupa hukuman psikis, bisa berupa hukuman fisik. Dan dari kita kepada si anak, karena bersifat satu arah. Dan si anak ini nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, bisa jadi karena terlambat saja kita suruh dia untuk keliling lapangan. Atau karena terlambat kita minta si anak ini untuk mengutip sampah satu sekolah. Hal-hal seperti ini merupakan hal-hal yang tidak terencana, tetapi dilakukan pada saat hal itu terjadi, pada saat kejadian itu muncul begitu. Nah, hal-hal ini membuat si anak tidak nyaman, dia malu, disuruh kutip sampah satu sekolah, suruh bersihkan halaman sekolah, berbagainya gitu. Nah, untuk yang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berarti terkadang ada anak yang nggak sadar dia buat kesalahan, tetapi di sini kita sadarkan dia, kita bantu dia untuk dia, oh iya, berarti saya salah di sini begitu. Nah, prosesnya akan kita lihat bersama nanti ke depannya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu. Di sini ada contoh kasus. Ada seorang siswa tidak mengerjakan tugas. Nah, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di sini, jika dia itu berupa hukuman, guru itu menghukum dengan lari lapangan 10 kali. Nah, si anak tidak mengerjakan tugas, dan tugas ini mungkin bukan dari guru olahraga, tetapi hukumannya disuruh lari keliling lapangan 10 kali. Itu berupa fisik. Nah, kemudian guru marah, dan murid takut. Nah, karena dia tidak mengerjakan tugas, kita sebagai guru marah-marah. Jadi si siswa itu tadi takut. Itu bisa juga psikisnya yang kena. Kita nggak pernah tahu itu bertahan berapa lama. Apakah hanya beberapa menit saja ataukah bertahan dalam beberapa tahun. Itu hal yang berupa hukuman. Nah, kemudian konsekuensi. Ada siswa tidak mengerjakan tugas. Konsekuensinya apa? Kita meminta siswa ini tadi untuk mengerjakan tugas yang tidak dikerjakannya tadi pada waktu jam istirahat.
Nah, itu merupakan konsekuensi. Yang namanya tugas harus dibuat. Nggak buat sekarang, nggak, ya berarti buatnya di jam istirahat. Nggak buat sesuai dengan waktu yang diberikan, berarti dikasih waktu lebih untuk dia mengerjakan, diganti waktunya. Itu konsekuensi. Nah, di sini guru bersikap tegas agar murid menghormati peraturan yang sudah disepakati. Kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu menyelesaikan masalah. Berarti di sini kita tidak menyalahkan si siswa, tetapi kita membantu siswa atau si anak tersebut untuk menyelesaikan masalah yang telah dihadapi atau yang telah dia buat tadi. Kenapa dia tidak mengerjakan tugas? Apa alasan dia? Karena setiap orang pasti punya alasan di saat dia melakukan sesuatu. Di sini kita bersifat terbuka tanpa kita ngejudge si siswa itu tadi. Dan si siswa itu kita harapkan dia dapat menghormati diri dia sendiri, juga orang lain. Nah, tentang keyakinan kelas, karena tadi sudah tersebut keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah kepercayaan akan sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau keburukan dalam kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat atau tersurat. Tadi kita sudah sebutkan beberapa nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal, dan ini yang akan disepakati untuk menjadi suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, tahap 1 dalam membuat keyakinan kelas di sini menciptakan program kebajikan. Yang kedua, pembentukan keyakinan kelas. Dan yang ketiga, buat dalam tabel bentuk T atau tabel bentuk Y agar lebih menarik. Jadi awalnya kita menciptakan program kebajikan dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira kebajikan apa saja yang akan dihadirkan atau akan disepakati di dalam kelas bersama antara guru dengan si siswa. Kemudian bersama-sama kita bentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah antara guru dengan siswa. Kemudian baru kita bentuk dalam bentuk sebuah tabel T dan tabel Y agar terlihat lebih menarik. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, seperti nilai-nilai kebijakan tadi. Nah, kemudian ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi di sini keyakinan kelasnya kita upayakan selalu bersifat positif, tidak ada menggunakan kata-kata yang negatif. Mungkin tidak datang terlambat. Biasanya kita menggunakan aturan dengan kata-kata tidak datang terlambat, tapi ini diganti menjadi kata positif, yaitu datang tepat waktu. Begitu juga yang lainnya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Nah, keyakinan kelas di sini dia nggak banyak-banyak. Hanya beberapa, tapi mudah diingat, karena itu untuk diingat bersama. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Di mana kita berada, maka di situ langit dijunjung. Nah, di mana kita ada, maka keyakinan kelas yang kita buat sesuai dengan lingkungan tersebut dan mampu kita sepakati bersama. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kita tanyakan apa pendapat siswa, apa yang siswa inginkan, kesepakatan seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian baru kita sepakati bersama-sama, kita jadikan dia dalam bentuk-bentuk kalimat positif, sehingga kita sepakati menjadi keyakinan kelas untuk bersama. Dan kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
Karena terkadang biarpun di kelas yang sama, tetapi tidak selalu keyakinan kelas itu bisa digunakan. Bisa jadi beberapa bulan kemudian atau beberapa minggu kemudian, keyakinan kelasnya perlu kita revisi. Karena di saat kita membuat, kita pasti punya motivasi atau keinginan tertentu. Dan ternyata tidak sesuai dengan lingkungan, maka boleh untuk diganti bersama. Dengan syarat ada kesepakatan bersama. Gitu. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Maka semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kita setiap manusia pasti punya kebutuhan dasar. Kita punya keinginan-keinginan tertentu. Kira-kira keinginan apa atau kebutuhan dasar apa yang kita punya sebagai manusia? Nah, di sini ada kata sumbang. Saya minta bantuan dari Ibu Bapak peserta kegiatan malam hari ini untuk kita lengkapi bersama. Silakan raise hand bagi yang ingin membantu untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk yang pertama, dua kata dengan 13 huruf. Diawali dengan huruf B. Oke, bertahan hidup, Ibu Amanda. Bertahan hidup. Oke, kita kunci dulu. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, Kasih sayang. yang kedua, oke, kita kunci kasih sayang. Yang ketiga, Penguasaan. oke, kita lihat yang ketiga nanti secara bersama. Dan yang keempat, Kebebasan. yang kelima, Kesenangan. kesenangan. Baik, mari kita lihat. Oke, benar sekali, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima itu kesenangan. Nah, setiap kita manusia, pasti kita butuh untuk bertahan hidup. Karena manusia makan untuk hidup pastinya ya. Maka kita butuh untuk bertahan hidup. Kita butuh istirahat agar kita bisa bertahan hidup. Dan banyak hal lainnya yang kita butuhkan demi bisa bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Nggak ada manusia yang nggak butuh kasih sayang pastinya. Benar Ibu Bapak? Kemudian ada penguasaan. Ada kebebasan, juga ada kesenangan di sini. Karena dalam setiap harinya bergelut dengan tugas-tugas, bergelut dengan pekerjaan, baik di rumah maupun di sekolah atau mungkin di tempat lain. Tanpa ada kebebasan walaupun kesenangan, mungkin kita bisa stres. Makanya dalam kehidupan manusia, kebutuhan dasar, kebebasan dan kesenangan ini sangat butuh dan menjadi kebutuhan dasar malah. Nah, mari kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kita butuh makan pastinya. Kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, kita butuh keamanan, dan juga kita butuh kesehatan. Kalau kita tidak sehat, pasti untuk bertahan hidup itu menjadi was-was. Bagaimana dengan penyakit saya dan sebagainya. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Ini rasa diterima di sini dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok, itu kita butuh. Merasa disayangi, itu kita butuh. Penguasaan di sini tentang harga diri kita, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengarkan. Nah, di saat kita melakukan suatu hal, apalagi saat kita sekolah, pasti kita ingin selalu berprestasi. Bahkan kita lihat sendiri beberapa siswa dia punya keinginan untuk memimpin. Hal kecilnya terlihat sekali pada saat kita membagi kelompok. Dia mampu
membantu teman-temannya, mengkoordinir teman-temannya. Berarti ada keinginan penguasaan dalam diri dia, mampu memimpin. Ada harga diri yang tinggi dari setiap orang. Nah, kemudian ada kebebasan. Kebebasan di sini kita ingin mandiri, kita ingin memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan, di sini kita butuh bermain, kita butuh humor, kita butuh antusiasme, dan kita juga butuh tertawa. Nah, mungkin diam terus-terusan kita, nah, mungkin juga kita terus-terus, apalagi seharian menangis pasti itu sangat melelahkan. Dari sini kita butuh tertawa, bermain, humoris, dan antusias dalam melakukan suatu kegiatan. Posisi kontrol guru. Untuk yang selanjutnya, apa yang dilakukan selama ini telah efektif? Apakah yang dilakukan selama ini telah efektif memerdekakan dan memandirikan serta berpusat pada murid? Kita sebagai guru punya kontrol terhadap pekerjaan kita, terhadap siswa-siswa kita. Nah, apakah yang telah kita lakukan selama ini itu efektif, mampu memerdekakan siswa kita dan memandirikan mereka, serta berpusat pada murid? Mungkin ada yang mau berbagi atau mau menjawab, apakah yang dilakukan selama ini telah efektif? Dan posisi kontrol seperti apa yang kira-kira telah Ibu Bapak lakukan? Izin menjawab, Bu Ya, Manda. silakan. Jadi menurut saya yang pernah atau yang sudah kita lakukan saat ini tuh masih ada yang kurang efektif dan tidak berpusat pada murid. Kita cenderung mengambil kontrol sebagai mungkin pembuat rasa bersalah ataupun yang paling yang kategorinya lebih ke negatif mungkin penghukum ya Bu Manda ya. Karena kita sering gitu kalau misalkan anak salah gitu, kita pasti suruh misalkan oh kamu hari ini terlambat gitu. Kamu bersihkan dulu di depan kelas seluruh apa yang ada sampah, nah, itu kamu bersihkan. Itu kan sebagai hukuman. Kenapa? Karena kita belum pernah mengadakan kesepakatan dengan murid tersebut. Jadi posisi kontrolnya cenderung ke penghukum. Itu menurut saya yang kita telah lakukan saat ini gitu. Baik, itu saja Bu Manda dari Terima kasih. saya. Terima kasih Bu Fitri. Nah, benar. Ada beberapa posisi kontrol di sini, salah satunya seperti yang disebutkan oleh Bu Fitri. Nah, saya di sini pernah nggak kita menganggap siswa itu sebagai teman atau memperlakukan mereka sebagai teman? Kemudian pernah atau tidak kita menghukum mereka? Atau kita memantau mereka dalam kelas, mungkin di luar kelas, pernah atau tidak. Nah, posisi-posisi kontrol guru ini sebenarnya hal-hal yang sudah pernah kita lakukan atau sudah sering kita lakukan. Hanya saja kita tidak menyadari bahwa kita telah melakukan beberapa posisi kontrol selama kita menjadi pendidik atau guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Jelas dengan kata-katanya saja, di sini penghukum, maka kita menjadi penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk penghukum, di sini contohnya guru menghardik atau menyindir, bahkan menyakiti secara fisik maupun verbal. Mungkin secara tidak sadar kita pernah melakukannya. Atau bahkan mungkin secara sadar kita pernah melakukannya, hanya saja kita tidak menyadari bahwa ini termasuk dalam kontrol guru. Dan yang kedua di sini membuat rasa bersalah, sikap guru lebih lembut, berceramah, tetapi membuat murid merasa tidak nyaman. Nah, ini untuk posisi yang kedua, kita tidak ingin menghukum dia, tapi kita mau siswa ini merasa bersalah. Pada dasarnya kita mau bahwa siswa kita ini sadar akan kesalahannya, tetapi kita membuat dengan cara menggali kesalahan dia, membuat dia merasa bersalah. Oh ya, saya salah begitu. Kita mau dia dengan kata-kata dia ini tadi
murid dengan kata-kata kita tadi, biarpun dengan secara lembut kita menyadarkan dia, membuat dia menyadari kesalahannya, tetapi ini buat si siswa itu atau si murid itu tadi tidak nyaman dengan apa yang kita katakan. Yang ketiga, tidak menyakiti murid, namun mengontrol dengan persuasif. Ini masuk dalam kontrol sebagai teman. Nah, kita mau siswa itu mendengarkan kita mau siswa itu menuruti kita, mematuhi kita. Jadi kita anggap dia sebagai teman. Menurut kita itu hal yang bagus, tetapi selang beberapa bulan, terkadang kita menyadari kok kayaknya kelepasan kontrol ya. Kenapa si siswa ini tadi terkadang mau mendengarkan kita, tapi tetapi dengan guru lain dia tidak mau mendengarkan, ataupun malah dengan kita sendiri, si siswa ini tadi yang awalnya kita tidak ingin menyakiti, namun kita maunya bisa mengontrol, tetapi dia malah seenaknya gitu bahasanya. Nah, kemudian ada juga yang sebagai pemantau, selalu mengaitkan pelanggaran yang dilakukan murid dengan peraturan atau konsekuensi. Nah, semua tempat punya peraturan, dan itu kita gunakan untuk memantau tadi. Di saat ada kesalahan, kita ingatkan, masih ingat peraturannya apa? Dan yang terakhir, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau manajer. Di sini hal yang paling baik adalah sebagai manajer. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dari murid tersebut. Baiklah, selanjutnya tentang restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan dari segitiga restitusi ini yaitu memperbaiki hubungan tindakan, ini adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi di sini dalam segitiga restitusi ini kita menawarkan, bukan memaksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian, menanyakan keyakinan yang ketiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini pada saat kita menstabilkan identitas, contoh ada seorang anak yang melakukan kesalahan, kita tanya pada si anak tersebut, berbuat salah itu wajar nggak? Mungkin kita juga bercerita kepada si anak tersebut, biar dia tidak langsung down di saat kita panggil. Nah, kita katakan, kita nggak cari siapa yang salah di sini, tapi kita cari solusi, biar permasalahan ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Itu kita menstabilkan identitas si siswa tersebut. Kemudian, di saat kita memvalidasi tindakan yang salah, prinsipnya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, dalam setiap kesalahan, pasti ada keinginan yang ingin dipenuhi, ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Tapi di sini ternyata hal tersebut salah. Jadi kita mau si anak tersebut sadar, tapi bukan dengan kata-kata yang menyakiti dia, bukan dengan kondisi yang membuat dia tersakiti, tetapi dengan kesadaran dari dia sendiri. Jadi kita stimulus, kita tanya, kita gali dari dalam diri dia hingga dia punya kesadaran itu tadi. Sehingga menjadi tervalidasilah tindakan dia bahwa itu iya salah begitu. Nah, contohnya di sini pertanyaan yang bisa
pernyataan-pernyataan yang bisa kita ungkapkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya bukan karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Nah, setiap orang bahkan punya alasan setiap dia melakukan sesuatu tanpa menjudge. Kita tanyakan apa alasan dia melakukan itu. Kemudian, menurut si siswa atau si anak tadi, dia melakukan hal itu benar. Dia melakukan hal tersebut untuk melindungi apa yang penting bagi dia. Tetapi ternyata hal tersebut menyakiti orang lain. Secara tidak sadar dia sudah menyakiti orang lain, menyakiti temannya mungkin. Nah, hal-hal ini yang ingin kita ungkapkan dari dalam diri dia, yang ingin kita sadarkan, ingin kita validasi dari tindakan dia tadi, tanpa membuat si anak ini merasa merasa ditekan begitu, tanpa membuat si anak merasa bahwa dia sedang disidang. Kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Di sini tadi kita sudah buat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah pastinya. Atau ada peraturan-peraturan yang bisa dijadikan sebagai keyakinan bersama. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dan di sini motivasi yang ingin kita munculkan itu ada berasal dari dalam diri siswa, bukan dari eksternal, bukan dari ekstrinsiknya. Bukan dari kita, tetapi muncul dari si siswa sendiri, dari si anak sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan ke depan? Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Setelah dia menyadari apa yang telah dia lakukan. Jadi di saat kita minta si anak ini untuk meminta maaf kepada temannya, bukan kita yang mengatakan, tetapi itu muncul dari si siswa itu tadi. Muncul dari dalam diri dia. Dia sadar, oh ya Bu, setelah ini saya bakal minta maaf sama teman saya, begitu. Atau ya Bu, setelah ini saya janji nggak akan buat lagi. Tapi bukan karena paksaan kita, bukan karena kita yang meminta, bukan karena gurunya, bukan karena ekstrinsiknya, tapi secara intrinsik muncul dari dalam diri mereka. Dan nanti ada contoh-contoh yang sudah saya lakukan untuk keyakinan kelas. Dan tentang kegiatan restitusi, saya harap bisa menjadi contoh yang baik bagi Bapak Ibu peserta malam ini, dan bisa diambil menjadi contoh yang bisa diterapkan di sekolah nantinya, tentang segitiga restitusi terutama, dan keyakinan kelas. Nah, yang pertama tentang keyakinan kelas. Di sini, nah, sini yang saya lakukan, saya bagi sticky note kepada siswa, saya tanyakan keinginan apa yang ada dalam diri mereka untuk kelas mereka. Itu jawabannya bermacam-macam. Ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Jadi jawabannya itu macam-macam. Mereka buat keinginan-keinginan mereka. Saya stimulus dengan pertanyaan pemantik. Ada 4 di sini. Kelas seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian saya tanyakan juga cara belajar seperti apa yang baik di kelas. Jadi mereka yang menjawab, mereka yang punya jawaban, mereka yang punya kesepakatan nantinya bersama dengan gurunya. Nah, di sini setiap pertanyaan jawaban siswa yang beragam dari satu kelas yang lebih dari 20 orang. Kemudian bersama-sama dengan siswa saya saya kelompokkan pertama menjadi beberapa nilai kebijakan yang diinginkan, nilai kebajikan yang diinginkan. Kemudian dari nilai kebajikan itu kita tuangkan menjadi kalimat yang positif, yang kemudian bisa disepakati bersama. Dan untuk beberapa kata atau kalimat yang bermakna hampir sama atau sama dan bisa kita kelompokkan dalam satu kata, dalam satu makna yang lebih luas, itu diganding menjadi satu. Tujuannya biar kesepakatan kelas bersama anak ini tadi tidak terlalu banyak. Karena tadi kan salah satu
eh, caranya tidak terlalu banyak biar mudah diingat atau mudah dihafal. Kemudian kesepakatannya eh, disepakati secara bersama-sama. Setelah disepakati bersama-sama, maka ini menjadi keyakinan kelas. Kemudian ini contoh dari segitiga restitusi untuk kasus yang pertama. Kurang kedengeran ya? Di sini ceritanya, seorang anak bernama Ulfa, dia datang ke temannya yang bernama Suci secara tidak sadar, dia melakukan secara tidak sadar dia melakukan bullying sebenarnya. Dia mengatakan, kok kamu tambah hitam, jerawatan, apa nggak perawatan? Gitu. Sedangkan si kawannya ini tadi bilang, kalau dia lebih penting sekolah daripada mengeluarkan biaya untuk hal lain. Dan di sini saya panggil anaknya. Ini dalam kondisi menstabilkan identitas. Masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Ya, mulai menanyakan tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Suaranya hilang timbul ya. Nah, di sini Ulfa ini tadi secara nggak sadar, dia sebenarnya peduli dengan temannya. Dia mau ngingetin temannya, kita udah kelas 3 loh. Jangan terlalu nggak peduli tentang penampilan kita, karena kita juga perempuan. Tapi cara anak untuk mengungkapkan keinginannya ini kan unik ya, Bu ya, Bapak Ibu. Mereka punya cara yang berbeda-beda. Bahkan terkadang mereka nggak sadar kalau cara mereka ini ternyata menyakiti si temannya itu tadi. Dan seperti yang percakapan di dalam video, setiap orang punya kebutuhan masing-masing, punya prioritas tersendiri. Di saat Ulfa uh, mulai peduli dengan penampilan, mau mengeluarkan biaya untuk penampilannya, tapi dalam kondisi ini Suci dia lebih mementingkan pendidikan karena dia sadar bahwa yang penting itu pendidikan dia yang lebih utama. Sayang untuk mengeluarkan uang untuk hal-hal di luar itu. Karena dia juga mengingat kondisi keluarga. Nah, di sini kita sadarkan si siswa ini tadi bahwa apa yang dia lakukan terhadap kawannya ini telah menyakiti temannya tanpa kita buat dia merasa bersalah, merasa tidak nyaman, tetapi dia sadar sendiri, oh iya Bu, saya salah. Jadi ke depan mau ngapain? Saya minta maaf Bu sama Suci begitu. Nah, di sini langsung saya
tampilkan refleksi dari siswanya setelah melakukan kegiatan. Nah, tanpa menghakimi, tanpa memojokkan siswa, permasalahan bisa selesai. Nah, kemudian ini kasus yang kedua. Ini juga merupakan salah satu kebiasaan positif yang ada di lingkungan sekolah, yaitu membaca Yasin di pagi Jumat. Kita memastikan bahwa kelas semua sudah kosong, tidak ada lagi siswa yang ada di dalam kelas, dan semuanya berkumpul bersama di dalam di tempat yasinan. Dan ternyata ada satu siswa yang di dalam kelas, dan ini yang kita panggil untuk menyelesaikan permasalahan ini tadi, tanpa kita menjudge kenapa dia melakukan kesalahan. Ternyata dia sudah sadar duluan kenapa dipanggil, karena dia nggak ikut yasinan. Nah, di sini di saat siswa melakukan kesalahan, kita tidak langsung menyatakan bahwa dia itu membuat kesalahan yang fatal. Kita tidak langsung menjudge si siswa ini tadi, tetapi kita menyadarkan dia bahwa ada cara lain untuk beristirahat. Bahkan yasinan itu kan tidak menggerakkan anggota tubuh kita dengan sangat berat. Kita cuma pindah tempat. Masih bisa untuk
sama-sama yasinan dengan temannya tanpa harus sendirian di dalam kelas. Dengan kondisi si anak ini sakit, bahkan terkadang bisa jadi bahaya kalau dia sendirian di kelas. Nah, ini refleksi dari siswanya. Saya Nadira dari kelas 10. Saya senang sekali bisa membantu Ibu Firman Nusa Manda membuat satu tiga institusi di mana saya bedakan untuk mencari solusi dari kesalahan yang saya lakukan tanpa dihakimi oleh Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kebiasaan positif menunggu siswa dengan menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Juga ada mengantar siswa pulang. Nah, ini ada refleksi setelah pembelajaran. Refleksi ini tidak harus dengan video, tetapi bisa dengan kertas. Mereka menuliskan apa yang menjadi refleksi setelah mereka belajar bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuju dan saya adalah salah satu murid dari Ibu Amanda. Saya sangat bahagia dan senang belajar dengan Ibu Amanda di pelajaran 4. Kami sering belajar di handphone menggunakan aplikasi Canva untuk mengedit. Dan kami juga sering belajar tugas kelompok tentang materi yang sudah dikasih oleh Ibu Amanda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini refleksi dari saya tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah kita. Dalam kesempatan saya akan merefleksikan terkait penerapan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah yang sudah saya lakukan yaitu pembuatan keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi, menyambut siswa dengan 5S, yaitu senyum, sapa, tawa, sopan, santun, yasinan di pagi tempat, dan refleksi setelah pembelajaran. Maka hal tersebut dapat membentuk karakter siswa melalui pembiasaan positif sehingga terbentuk lingkungan positif di sekolah. Namun dalam hal ini saya sadar bahwa penerapannya masih belum efektif. Sehingga saya berencana melakukan perbaikan yaitu dengan penerapan secara konsisten dan berkolaborasi penuh dengan seluruh warga sekolah. Sekian refleksi dan pemaparan mengenai menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan berakhirnya refleksi dari saya tadi, maka penutup dari kegiatan kita ini, yaitu dalam penerapan program disiplin positif atau budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan malam ini, saya ingin refleksi dari Bapak Ibu bagi yang ingin memberikan umpan balik atau refleksi. Bagi saya persilahkan, mungkin cukup 2 orang karena mengingat waktu juga. Apakah ada yang berkenan memberikan umpan balik atau refleksi dari kegiatan kita malam ini? Baik, Ibu Irmanusa Amanda, saya coba menjawab refleksi yang sudah kita pahami pada malam ini, yaitu penerapan disiplin positif di sekolah, ya Bu Manda. Nah, yang terakhir tadi kita mendapat ilmu yang baru, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, itu hal yang baru, apalagi bagi kita, para guru. Nah, itu sangat penting untuk diterapkan di sekolah. Kenapa? Karena posisi kontrol manajer ada di segitiga restitusi. Nah,
posisi kontrol itu yang harus kita terapkan pada diri kita untuk disiplin positif di sekolah. Nah, dengan adanya disiplin positif segitiga restitusi, maka akan terbentuk lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan bagi murid-murid, begitu juga bagi para guru yang lain, insya Allah. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini Tersina untuk refleksinya malam ini dong. Mungkin ada lagi yang lain yang mau memberikan umpan baliknya? Tidak ada? Baiklah. Terima kasih kepada Ibu Rini Tersina sekali lagi. Dengan ini pemaparan saya tentang penyebaran dan penerapan budaya positif di sekolah saya akhiri. Terima kasih kepada semua peserta pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Intan Nadia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Irma Nusa Amanda yang telah memaparkan materi kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan kita, maka dalam kegiatan ini saya sampaikan beberapa kesimpulan terkait diseminasi budaya positif yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Irma Nusa Amanda. Yang pertama yaitu terkait perubahan paradigma berpikir manusia. Salah satunya kita itu berpikir bahwa kita mampu mengontrol murid kita. Ternyata tidak, Bapak Ibu ya. Kita tidak mampu mengontrol murid kita karena hanya murid sendirilah yang mampu mengontrol dirinya sendiri. Kemudian tadi Bu Irma juga menyampaikan terkait perbedaan hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Di mana hukuman itu merupakan sesuatu yang tidak terencana. Jadi dia bisa terjadi kapan saja dan nampaknya itu bisa berdampak dalam jangka yang panjang kepada si murid. Kemudian kalau konsekuensi ini sudah pernah kita sepakati sebelumnya. Dan restitusi ini merupakan penyelesaian masalah yang paling sempurna di sini. Karena kita mengajak si murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita hanya memfasilitasi mereka agar mereka itu menemukan solusi terhadap permasalahan mereka sendiri. Kemudian tadi Bu Irma juga menyampaikan tentang bagaimana melakukan atau bagaimana membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu tidak perlu banyak. Jadi tidak perlu poinnya sampai 20, nggak perlu. Hanya beberapa poin penting saja yang mampu diingat dan disepakati dan diyakini oleh anggota kelas kita. Kemudian ada juga tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup, dan kasih sayang. Dan terakhir tadi terkait restitusi. Tahapan restitusi itu juga ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah, kita stabilkan dulu agar apa yang kita sampaikan nantinya dapat diserap sama si anak tersebut. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Bukan berarti kita di sini setuju dengan apa yang si murid lakukan ini. Tetapi di sini kita mengarahkan dia agar dianya nanti mampu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Oh, ternyata tindakan saya ini salah gitu. Tapi bukan kita setuju dengan tindakan salah tersebut. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Jika sudah kita buat keyakinan dengan murid, maka kita bisa tanyakan kembali. Ini loh ternyata kamu melanggar
keyakinan kelas yang ini, sehingga nanti si murid akan mencari sendiri solusi dari permasalahan mereka. Dan ketika di segitiga restitusi ini, peran kontrol guru ini sebagai manajer, Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya rasa hanya ini kesimpulan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan foto bersama ya sebelum kita menutup kegiatan. Baiklah Bapak Ibu, bagi yang ada di depan kamera silahkan on-kan kameranya. Kita akan foto bersama. Maaf Bu Intan, saya masih terkendala dengan kamera nih. Kamera. Nggak bisa on ya Bu. Izin. Oke. Siapa nih yang bisa ambil alih ya untuk berfoto? Bu Fitri bisa Bu? Mungkin tampilan laptop Ibu lebih besar. Bisa Bu Fitri? Tolong dibuka semua kameranya biar kita ambil. Iya. Cuannya mana cuannya? Cuan? Cuan. Oh, posenya pose cuan ya? Oke, terima kasih. Oke, sudah Pak Rama? Ya. Terima kasih Sudah. semua Ibu Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada Ibu pemateri kita yang hebat ya yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya mohon maaf atas segala kekurangan atas penyampaian tadi, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah semata. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.